Jadi saya pikir nggak paham lah dia. Mestinya dia tahu bahwa publik perlu tahu, ya, media itu bagian dari perpanjangan tangan publik untuk menyampaikan informasi dan komunikasi publik kan. Nah, terkait dengan hal itu ya wajar-wajar saja media bertanya ya. Apalagi indikasi bahwa itu adalah masalah itu sangat kental dan kentara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Selamat sore Pak Novel Baswedan. Ya, selamat sore. Kita bincang-bincang lagi Pak. Kita kebetulan ada berita yang sedang rame di CNN Indonesia nih Pak. Iya. Kembali lagi, saya baca judulnya nih Pak ya. Iya. Dari CNN Indonesia, Firly Bahuri kesal dicecar soal Harun Masiku. Pertanyaannya titipan ya, beliau berstatement gitu Pak. Iya, Ini iya, pertanyaan iya. Harun Masiku terus gitu kan. Wartawan nanya, terus kita juga di channel ini juga selalu peduli tentang posisi Harun Masiku. Gimana Pak tanggapannya Pak? Kayak kesel gitu ya Pak. Ya memang namanya jadi pejabat itu tanggung jawabnya itu ya komunikatif ke publik. Tapi kalau kemudian keselnya kenapa kan gitu ya. Kalau memang ada suatu prestasinya yang baik tentu dia tidak kesel gitu ya. Tapi ketika ada suatu keburukannya atau kesalahannya terus dia kesel, apakah atas kesalahan dan keburukan harus dipuji gitu kan. Jadi saya pikir nggak paham lah dia. Mestinya dia tahu bahwa publik perlu tahu ya, media itu bagian dari perpanjangan tangan publik untuk menyampaikan informasi dan komunikasi publik kan. Nah, terkait dengan hal itu ya wajar-wajar saja media bertanya ya. Apalagi indikasi bahwa itu adalah masalah itu sangat kental dan kentara. Oleh karena itu ketika ditanyakan ya wajar. Masalahnya kenapa nggak ditangkap-tangkap gitu kan. Betul. Jadi kesalahannya ya karena kesalahan masalahnya dia sendiri gitu. Setahu Bapak, sepenting apa sih Pak Harun Masiku itu Pak harus ditangkap itu Pak? Ya memang gini ya, sebenarnya masih ada DPO lain yang belum tertangkap ya. Dan biasanya keberadaannya di luar negeri dan upaya mencarinya itu kelihatan sungguh-sungguh. Kalau yang terkait dengan kasus ini memang yang berkembang di publik yang sepanjang saya pahami adalah pimpinan KPK-nya kelihatan kayak nutupi gitu, kayak tidak sungguh-sungguh untuk bisa menemukan atau mencari, dan ternyata ada kaitannya dengan oknum dari petinggi suatu partai politik tertentu. Nah, itu yang menjadi masalah kan gitu. Kalau tidak ada masalah-masalah seperti itu tentu berbeda. Tapi ketika ada masalah seperti itu, terus kemudian publik atau melalui media tidak banyak bertanya, ya lupa dibiarin. Ditanya tujuannya agar kalaupun benar pimpinan KPK memang sengaja menutupi kasus itu, enggan untuk mengungkap dengan sebenarnya, begitu juga dengan enggan untuk mencari DPO tersebut, ya dengan didesak begitu, ya harapannya dia bekerja benar. Bukankah itu baik, gitu kan? Baik. Nah, kalau justru Firly ingin agar semua orang itu diam dan mengikuti keinginannya untuk tidak mengungkap kasus-kasus yang dia inginkan, ya itu tidak akan terjadi. Gitu kurang lebih. Di sini yang menariknya kan dari awal di channel ini kan sebelumnya kan Bapak juga menjelaskan bahwasanya dalam kasus ini ya bermasalah kan. Ya memang yang dikerjain. Kasus ini sejak awal itu ada masalah. Sejak pertama kali ditangkap ada masalah. Pada saat prosesnya ada masalah. Bahkan ini salah satu kasus yang kemudian penyidik-penyidiknya disingkirkan bersama dengan saya. Jadi ketika orang kemudian mencurigai itu sebagai masalah sangat wajar. Dan pimpinan KPK kemudian hanya diam kok ketika pegawai KPK-nya yang sedang bekerja diintervensi di lapangan, dia diam saja. Artinya dia setuju gitu kan. Diam kan artinya dia setuju gitu. Kalau nggak setuju tentu dia akan bersikap kan. Tentu tidak boleh pegawai KPK dalam hal ini pegawainya negara melakukan tugas negara kemudian diganggu oleh oknum tertentu, nggak boleh. Tapi ketika dibiarkan berarti dianggap boleh sama dia, kan itu masalahnya.
Dan ketika kemudian kasusnya tidak diungkap sampai sekarang, dilihat dari fenomena itu semua masuk akal gitu ya, dan menunjukkan bahwa tidak diungkap itu bukan karena dia tidak mampu. Makanya dari awal-awal kita selalu tawarkan kalau memang dia nggak bisa, ya bisa dan nggak tolong gitu kan, sangat wajar. Tapi dia nggak mau juga kan. Ya, apakah ini salah satu alasan novel CS disingkirkan, Pak? Tadi ya, ini salah satu karena penyidik yang menangani kasus-kasus ini mereka semua disingkirkan. Dalam kasusnya bukan cuma yang ini ya. Sama Bansos. Ya, ada kasus Bansos, kasus Harun Masiku, dan ada beberapa kasus besar lain. Dan itu orang-orang yang disingkirkan adalah orang-orang yang menangani kasus itu, dan orang-orang lain dengan masing-masing ada karakteristik yang serupa lah gitu kurang lebih. Saya baca di isi beritanya itu beliau Pak Firly ini berstatement, Pak, bahwasanya DPO di KPK itu bukan hanya Harun Masiku, Pak. Banyak yang lainnya yang belum tertangkap gitu loh, Pak. Yang lebih lama pun ada gitu, Pak. Kenapa harus Harun Masiku gitu, Pak? Ya, begini, kalau DPO KPK banyak enggak, sebagian besar sudah tertangkap. Cuman ada beberapa ada beberapa yang belum tertangkap, tapi keberadaannya, posisinya di mana sebetulnya ada gambaran. Kebetulan memang beberapa itu yang menangani atau yang pegang komunikasi dengan pihak-pihak di luar negeri sana dalam rangka pencarian, itu orangnya juga disingkirkan juga gitu. Maka KPK nggak bisa nangkap sampai sekarang kan. Gitu. Tapi intinya gini, kasus lainnya itu tidak ada kaitan-kaitan yang mencurigakan. Artinya contohnya ada kasus EKTP gitu ya. Ada salah satu vendornya yang ada di luar negeri. Memang ada ceritanya jelas. Media pun paham kenapa dia ada di sana dan lain-lain, media tahu. Tapi yang Harun Masiku ini media tahu juga kenapa kalau kemudian ada cerita DPO yang lama-lama. Mereka tahu juga karena sering kita sampaikan ke publik ya, baik saya maupun kawan-kawan yang lain. Dan memang beberapa media investigasi itu menjelaskan dan mengikuti proses itu sejak awal. Bahkan mereka mempunyai banyak informasi lebih daripada yang kami ceritakan ke publik. Dengan fenomena itulah maka pertanyaan tadi menjadi sering gitu ya. Sama seperti berita kalau kita lihat di TV ya. Kenapa diberitakan tertentu? Kenapa nggak diberitakan ketika tetangga saya pergi ke pasar gitu? Artinya yang diberitakan tentu yang ada anomali ya. Yang diberitakan adalah sesuatu yang perlu publik tahu karena menjadi perbincangan publik gitu ya. Kenapa itu perlu ditanyakan lagi dengan lebih jelas? Karena penjelasannya tidak jujur, karena penjelasannya membingungkan, karena penjelasannya cenderung mengelak, maka orang akan tanya terus. Jadi kalau penjelasannya cukup jujur, clear, dan tidak ada anomali di sana, orang nggak tertarik untuk bertanya lebih jauh. Tapi kalau penjelasannya sendiri sudah menimbulkan suatu hal yang aneh, yang tidak jujur ya, yang ada anomali, ada sesuatu yang berbeda, maka orang akan relatif lebih merasa perlu untuk bertanya soal hal itu. Tapi kemudian kenapa dia terganggu dengan ditanya itu gitu kan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Yang harus ditanya tadi betul beritanya itu. Kenapa beritanya itu kan intinya menggambarkan bahwa aneh nih Firly terganggu dengan ditanya hal itu, gitulah kurang lebihnya. Dari pengalaman Bapak, seharusnya nggak susah Pak ya nangkap DPO sekelas Harun Masiku, Pak. Walau disembunyikan oleh penguasa, orang politik lah Pak bahasanya. Iya, kita pernah punya pengalaman menangkap contohnya Nazarudin gitu ya. Kita pernah menangkap kasus terkait dengan Anggoro yang ada di suatu negara. Kita pernah menangkap juga istri seorang anggota DPR RI ya, yang dulu pernah menjadi pejabat di kepolisian. Kita juga pernah menangkap kasus-kasus lain yang mereka ada di luar negeri dan dicari dan kemudian kita bisa dapatkan. Kita juga pernah menangkap orang yang di dalam negeri, orang yang di Indonesia, dan kemudian waktu pelariannya diduga disembunyikan oleh aparat tertentu atau orang yang terlatih lah gitu. Dan kemudian kita bisa dapat. Jadi KPK punya banyak pengalaman untuk bisa menangkap hal-hal seperti itu. Kalau Harun Masiku mestinya nggak sulit. Ya. Tetap
statement Bapak masih saya ingat bahwasanya Harun Masiku ini tidak akan ditangkap di periode Firly Bahuri. Ya, saya meyakini gitu ya. Kan, meyakini. Ya. Semoga aja tidak benar bahasa gitu. Kalau nggak benar, kalau benar ya berarti benar bahasa gitu. Ya, kita tunggu ke depan seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih Pak penjelasannya untuk masalah ketersinggungan ditanyain soal Harun Masiku. Ya. Kita akan bahas lagi berita tentang isu anti korupsi lagi, Pak. Oke. Setelah ini, Pak ya. Terima kasih. Salam integritas anti korupsi.